Lek, jumpa lagi dengan si sapi ya. Hari ini pertama-tama Liliknya nanti siapkan kelapa parut. Kelapa parutnya itu nanti langsung di apa sih? Diongsrek apa sih? Digongsot, digoreng tanpa minyak itu sampai garing, bukan sampai garing, sampai mengeluarkan minyak ya. Setelah mengeluarkan minyak nanti terus diulek. Diuleknya sampai bentuknya seperti ini. Ini kalau Liliknya mau bikin rendang, mau bikin panganan-panganan Melayu juga banyak menggunakan ini, sambil diambil gambar dekatnya. Nah, ini kalau Liliknya mau bikin rendang, bikinan terus menu-menu masakan Melayu, kalau melakukan mrene jatuh, aduh gambari suaranya orang nyampe ya. Jadi itu setelah di gongso, di benyit-benyit begini, diulek sampai dia lembut. Ini kalau bisa lebih lembut lagi ya Lik ya. Tapi saya nggak mau lebih lembut lagi karena apa? Karena kesel. Terus selanjutnya di sini saya punya beberapa bumbu, monggo ini disimak ya. Ini ada bawang putih. Ini talonane berair Lik. Banyu nanas ya. Tuh nanasnya nanti akan kita ebes-ebes. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kunyit, ada jahe, terus laling kondisi kemirinnya rung diciot. Ini bumbunya saya mandan banyak biar mandan buka. Oh iya, di sini saya menggunakan 2 buah nanas. Yang bisa ngomong sih hari ini mau bikin masakan nanas. Ya, nanas. Kamu mau bikin apa sapi? Di sayur nanasnya ya. Apa enak? Enak. Ini kalau di Melayu, di Batam namanya pacri, menggunakan santan juga nanti. Wih aneh-aneh sapi masakan sing ora umum. Alah para Liliknya. Oh ya, ini saya juga menggunakan lengkuas ya. Lengkuasnya sudah saya turut iris. Terus selanjutnya saya akan menambahkan kemiri. Untuk disediakan kemirinya loro baik. Kemirinya ini mau di blender juga seperti itu. Terus jangan lupa gunakan cabai, dan di resep kali ini saya menggunakan cabainya cabai kering. Merahnya mandan menor, terus pedasnya juga lebih berakot kayak setan ini nanti ya. Ini cabai keringnya punya saya campuran Lek, bakule pekok. Harusnya yang dibikin cabai kering itu cuman cabai merah, tapi ini ada cabai setannya juga ya. Bakule pekok. Bakule adalah pokoknya bakul pokok di sini. Ini langsung mau dihaluskan, saya tambahkan sedikit air ya. Udah begini saja. Setelah nanti dilembutkan, ini langsung akan ditumis baik seperti itu. Nah, langsung merapet. Nah, rapet, kita genjus dek zaman berjuang. Udah lembut, anggap saja udah lembut. Jarene wis menang. Ini belum dikasih minyak ya Lik ya. Kita akan buang airnya dulu. Kita buang airnya, setelah itu baru dikasih minyak, ditumis diebes-ebes. Keturutan. Sapi, kamu kok masaknya menggunakan panci? Ini kan kalau menggunakan panci Lek, pancinya itu warnanya putih. Sementara dapurnya sini kan kalau kita menggunakan panci hitam nanti tambah raketon. Ini pun kalau saya bikin video walaupun jam 12 siang saya menyalakan lampu biar apa? Biar saya keton. Karena saya irang deteng ya. Dah ini kita biarkan dulu. Oh ya, nanti di resep ini kita akan menggunakan apa jenengan ya? Kapulaga. Ini ada kapulaga. Kapol. Ini kapolnya yang kemarin itu kita panen di kebun ya. Kemudian ada cengkeh. Ini benar-benar masakan
Melayu. Ini cengkeh jod pira ya. Nah, lah pokoknya seininya baik ya, seikhlasnya. 4 saja. Ora ilok jadi anggap papat telu baik. Nah, terus gue, nah tambah ini, tambah pekak kembang lawang ya. Kemudian di sini kita juga perlu kayu manis. Berhubung saya punya kayu manis bubuk, ya udah ini nanti langsung dicemplungkan saja di situ. Tapi nanti masih mandan belakangan. Ini kita ewes-ewes dulu sampai airnya habis. Setelah airnya habis baru ditumis menggunakan minyak. Udah begitu saja dulu. Cus materi disit. Lik, tuh minyaknya airnya udah habis ya. Saya masukkan minyak. Ini minyaknya minyak jelantah, bekas goreng apa, tapi masih bersih, nggak apa-apa ya. Si Bambang baru bangun tidur, lagi mandan-mandan kurang enak kawak ya. Dah ini kita ewes-ewes sampai dia bener-bener bumbunya mateng. Setelah bumbunya mateng, ini langsung saya tambahkan ini juga ya Lik ya, bumbu aromatik, kembang lawang, cengkeh sama kapulaga masuk. Terus kalau untuk kayu manisnya karena saya menggunakan bubuk jadi nanti dulu, karena kalau dimasukkan sekarang takutnya gosong. Udah ini kita ewes-ewes dulu sampai dia mengeluarkan minyak. Mandan sweslitik ini nganu apa nih li numis ya, sabar. Dan di sini saya juga menambahkan daun salam ya. Nah, diewes-ewes sampai dia betul-betul wangi. Setelah wangi baru kita tambahkan air. Kalau Lilike mencari menu pacri begini di restoran, misalnya Lilike bukan orang Batam terus ke Batam, misalnya ke food court, terus saya mau makan pacri, jenenge sapi, pacri itu makanan Melayu, nggak bakal nemu Lik. Panganan begini di food court itu nggak bakal dijual ya. Kalau ini kayak ke tempat hajatannya orang Melayu, misalnya kayak di Pulau Belakang Padang, di Rempang, di Galang, di Batu Besar, itu saya yakin akan nemu makanan begini. Di hajatan apa kayak di sunatan, di pengantenan biasanya ada ya. Bentar ini akan saya tambahkan air. Nah, bumbunya wis matang kayak nelik. Nah, tulik si bumbunya sudah mengeluarkan minyak, saya tambahkan airnya banyak kayak ilmu kira-kira baiklah ya. Ya ini sudah cukup, kita tunggu sampai mendidih dulu. Dan jangan lupa tambahkan kayu manis bubuk ya, saya menggunakan kayu manis bubuk. Kalau Lilike menggunakan kayu manis yang masih bentuk kayu itu ya dimasukkan di bagian awal tadi, nggak masalah. Dah, oh iya, selanjutnya saya akan menambahkan ini aja, kelalen. Kok kelalen ora dilebokna? Ini saya namanya lupa. ora kelingan namanya apa ya. Dah, ini dimasukkan. Kalau menggunakan beginian Lik, nanti gurihnya betul-betul enak seperti itu. Tuh ya, ini belum apa-apa aja sudah kelihatan asoy geboy seperti ini. Oh ya, ini belum ditambah garam, micin sama gula belum. Dah kita cuekin dulu sampai mendidih. Terus selanjutnya di sini kita punya nanas. Nanas yang saya gunakan sebanyak 2 biji, dan ini nggak beli, ini gratis semua di kebonan Lik Dirah akeh ya. Nanas selama 1 bulanan ini kita mungkin ada metik nanas sekitar 30-40an buah ya. Buah nggo ngapa nanas didolor payu. Kadang nggo dibiarkan saja nggo pakanan bajing. Nah, ini kemudian akan dirajang. Rajangnya bentuknya seterah. Kalau biasanya di tempat hajatan sih kecil-kecil seperti ini. Kalau misalnya nanti Lilike mau bikin terus dirajang gede-gede, seterah ya. Itu beneran enak sapi, enak Lik, seger. Ini seger banget pokoknya ya. Dah rampung acara motong-motong nanas ya. Hati ini berdebar sayang, waktu kau panggil diriku mama. Tuh kesayangan para Lilike keton ya. Airnya sudah mendidih, bentar saya tambahkan santan. Hatiku pun berdebar sayang,
Waktu kau panggil diriku mama, oh asmara, mengapa begini? Ini santan ya Lik, yang 65 mili. Masukkan sapi, kue ora aneh-aneh masakannya. Nggak aneh-aneh Lik, pancen menunya ada namanya pacri. Bahkan di yang versi Aceh juga ada, versi Medan juga ada. Cuman kalau yang saya bikin ini versi Melayu begitu. Tapi ini kalau Lili mencari di restoran di mana-mana nggak bakal ada ya. Kodisit ini eman-eman sayang. Ini, tapi saya mencet santannya nganti rapat teko bisa di kodisit Li. Waru doyong ning pinggir kali, ayu moplong saiki ana. Panas. Ini masih tawar ya, saya belum menambahkan garam sebentar. Saya masukkan dulu nanasnya. Ini gambarnya dari dekat, Lili kerap protes. Baik. Nah ini santannya sudah umum, masukkan nanas. Terus ini tinggal ditambah masako, garam sama gula ya. Dah, ini masaknya tidak perlu terlalu lama, yang penting nanti nanasnya sudah kelihatan layu langsung bisa diangkat. Oh jadi kayak berkuah-kuah begitu siapa? Iya, Lik, iya. Kodisitnya golek ya. Masak kok karo gula. Saya menggunakan gula ini baik. Ini gula yang sudah blegodruk dagangannya saya ya. Kok blegodruk sapi? Iya karena gula asli bisa blegodruk. Kalau Lili beli gula yang rafinasi, yang buatan dari molase itu nanti jengking gulanya pirang abad ora bakal jamuran, ora bakal blegodruk ya. Kalau punya saya yang blegodruk setelah terkena uap iyalah ya, kena dingin, kena uap air gitu langsung bisa blegodruk karena asli nggak pakai obat-obatan. Ini di sini micine ramet tuh jan saru. Nah ini tinggal tambahkan uyahnya saya mendan banyak. Micine kodisif. Ini micine ora gelem metu jelei ya. Di tamanku tumbuh bunga mawar, kini sedang mengancur menanam. Ku nantikan dengan sabar hati, bilakah kuncup mengembang, ingin hati memetik bunganya. Dah, intinya pokoknya itu kalau nanasnya sudah layu langsung dicicipi. Kurang apa? Kurang gurih, kurang gula, kurang uyah. Pokoknya dicicipi baik ya. Kalau rasanya udah cocok langsung matikan. Pastikan nanasnya sudah layu ya. Ini bahannya, bumbune sudah masuk semua termasuk micin ya. Kalau misalnya Lili maksudnya pengen yang berkuah-kuah ya udah, ini tinggal ditunggu sampai layu. Setelah itu langsung matikan kompor setelah dicipi ya. Kalau saya kayaknya pengen mandan ini susut mandan banyak kuahnya, lihat kok bumbune bener-bener ngeresep di si nanase ya. Soal masih ada air atau sampai asat itu hanya soal selera, tapi prinsipnya masak pacri yang santan yang gaya-gaya Melayu ya seperti ini. Hancur kini bergerak, kesedihan berantak, kuncup di hatiku yang lama ku simpan, kini hancur sebelum berkembang. Dan ini dialek hasil masakan hari ini ya. Cantik banget, kuahnya kental, cuman gambarnya mungkin mandan peteng karena ini habis hujan saya ngambil gambarnya dan cuaca di luar tuh gelap. Ini padahal masih jam 4 sore tapi dah peteng ya. Nggak apa-apa. Yang jelas
Lihat tuh kuahnya. Kental, enak banget, Lik. Monggo silahkan dicoba, Dilike ya. Cus. Wow. Asem, pedes, ada manis-manisnya ya. Tapi ini asemnya mandan kuat karena kita menggunakan nanas kampung. Kalau menggunakan nanas madu itu mandan nyampleng. Kuahnya, Lik, pedes kayak setan. Pedes banget. Memang kalau cabai dikeringkan terus kemudian digunakan untuk masak itu tingkat kepedasannya menurut lidah saya kayak naik. Asli enak banget ini. Itu bisa dimakan dengan nasi nggak, sapi? Ini dimakan dengan nasi, Lik, terus dengan daging sapi, dengan apa itulah pokoknya. Ini tuh kayak jadi penyeimbang rasa. Kan makanan kadang-kadang ada yang gurih-gurih banget, ini manis-manis banget. Kalau ini seger-segerek seperti ya semacam acar, cuman ini lebih berbumbu melekoh banget bumbunya. Monggo silakan dicoba ya. Ini video bukan yang pertama kali saya bikin pastry. Dicoba, cus. Salam goblok-goblok, Lik.